Halo. Di video ini, Om Ziggy bakal nyeritain film berjudul The Beast of War yang dirilis tahun 1988. Film ini bercerita tentang sebuah tank Rusia yang nyasar di tengah padang gurun sambil dikejar sama emak-emak. Tapi sebelum Om Ziggy lanjut videonya, tolong itu tombol subscribe-nya dicocol-cocol dulu biar gak mubazir. Hiu, tukurukuk, kuk. Film ini diawali dengan suasana sebuah perkampungan di tengah padang gurun yang tenang. Tapi tiba-tiba, mereka dapat serangan rudal yang sporadis dan membabi buta. Dari kejauhan, terlihat pasukan tank baja yang datang mendekat ke situ, sambil nggak berhenti ngebombardir perkampungan tersebut. Warga lokal yang nggak siap, auto kocar-kacir berlarian untuk menyelamatkan diri. Seorang warga kemudian naik ke atas bukit, dan di situ dia berhasil nembak salah satu tank. Tapi kemudian tembakannya dibalas oleh tank yang lainnya. Sementara di tempat lain, gerombolan emak-emak ngelemparin salah satu tank pakai batu. Lalu salah satu tentara ngelemparin gas beracun lewat kolong tank dan ngebuat gerombolan emak-emak itu bubar. Pasukan tentara itu kemudian turun dan menyapu bersih semua bangunan di perkampungan tersebut. Si warga yang tadi nembak dari atas bukit, ujuk-ujuk muncul dan ngelempar bom molotov. Alhasil dia langsung dideredet sama salah satu tentara, tapi untungnya sih nggak kena. Si warga tersebut kemudian menodongkan senjatanya ke salah satu tentara. Tapi karena nggak ada pelurunya, alhasil dia dihajar sama tentara yang lain dan langsung diseret ke tengah jalan untuk dieksekusi. Kemudian gerombolan emak-emak yang tadi datang lagi. Karena ternyata salah satu dari mereka adalah istri dari si warga yang mau dieksekusi. Komandan mereka yang bernama Daskal kemudian menyuruh anak buahnya si Koperchenko untuk ngegeleng si warga tersebut di depan istrinya. Buset, sadis bro. Selesai dari perkampungan itu, mereka lanjut jalan. Tapi di pertigaan, mereka salah ambil belokan, jadi aja pisah dengan pasukan lain. Dan tanpa mereka sadari, dari atas bukit ada pasukan bandit yang pemimpinnya bernama Mustafa mengincar tank mereka. Si Mustafa terus datang ke kampung yang udah hancur lebur tadi. Dan di sana dia ketemu sama warga yang bernama Taj. Awalnya Taj ngira semua ini adalah perbuatan si Mustafa. Tapi kemudian si Mustafa bilang kalau ini itu perbuatan pasukan Rusia. Dan dia ngasih tahu si Taj kalau ada salah satu tank yang salah ambil jalan alias nyasar. Si emak-emak yang suaminya digeleng ngasih lihat RPG ke si Taj dan pengen balas dendam atas kematian suaminya. Sampai akhirnya si Taj mau kerja sama dengan si Mustafa untuk ngejar tank yang nyasar itu. Di lokasi lain, Daskal dan pasukannya berhenti buat ngecek lokasi sambil ngeliat map yang udah kebakar. Mereka lalu istirahat sebentar di situ sambil ngedengerin dangdutan di radio. Di situ juga si Koperchenko terus temu potongan tangan dari gelindingan tank. Pas mereka lagi ngeliatin tangan buntung itu, tiba-tiba mereka dapat serangan bom dari kejauhan. Dari teropong, si Daskal ngeliat kalau itu ternyata adalah si Taj dan pasukannya. Setelah itu, si Daskal nyuruh anak buahnya ngegaspol tank mereka untuk kabur, sambil nyoba untuk nembak ke arah si Taj. Ngeliat tank itu kabur, pasukan si Mustafa langsung ngejar pakai motor. Sedangkan si Taj dan pasukan lainnya jalan kaki. Di tengah pengejaran, salah satu anggota si Taj ngelihat sumber air di tengah gurun dan langsung meminumnya. Taj yang ada di belakangnya ngelihat kaleng racun di dekat situ. Alhasil orang yang minum air tersebut kejang-kejang dan langsung jadi almarhum. Ternyata racun itu perbuatan si Daskal yang mantau dari tank di balik semak-semak. Daskal lalu nyuruh anak buahnya untuk nembakin meriam ke arah si Taj. Tapi meriamnya malah nyangkut. Hal itu ngebuat si Daskal dan pasukannya kocar-kacir keluar dari tank. Karena kalau meriam gagal nembak dan nyangkut, besar kemungkinan meriam itu bisa meledak di tempat.
Tapi ternyata meriamnya cuma ngeprank si Daskal dan pasukannya. Kemudian mereka pun balik lagi masuk ke dalam tank. Sebelum lanjut jalan, pasukan si Daskal nyimpen jebakan Batman di tengah jalan. Gak lama kemudian, salah seorang anggota si Taj ngeliat jebakan itu. Dan kemudian... Karena orang yang kena ledakan itu udah sakaratul maut dan gak bisa lanjut jalan, si Mustafa ngebantu anggotanya itu untuk menghadap Ilahi lebih cepat. Malam harinya, gerombolan si Daskal istirahat di pinggir tebing. Di situ si Daskal mergokin salah satu anak buahnya lagi mabok minyak krem. Di saat lagi lengah, tiba-tiba mereka kejatuhan granat dari atas. Yang mana itu adalah pasukan si Taj yang nyerang dari atas tebing. Baku tembak pun gak bisa dihindari. Dan walaupun tanknya sempat kebakar, tapi akhirnya si Daskal dan pasukannya berhasil ngacir. Daskal kemudian markirin tanknya di tengah gurun dan masang ranjau di sekitarnya sebagai jebakan. Gak lama dari situ, si Koperchenko ngeliat ada pergerakan dari radar. Tapi karena kondisi gelap, mereka gak bisa ngeliat situasi di luar. Si Daskal lalu nyuruh anak buahnya buat nembakin flare api muterin tank. Dan saat udah dirasa aman, si Daskal nyuruh anak buahnya ngecek keluar. Yang ternyata pergerakan di radar tadi hanyalah seekor domba yang udah hangus terbakar. Keesokan harinya, tank si Daskal berhenti di pinggir danau. Di situ si Daskal nyuruh salah satu anak buahnya untuk masuk ke dalam danau. Gak taunya si Daskal malah nembak anak buahnya itu. Karena si Daskal curiga kalau anak buahnya itu adalah mata-mata. Ngelihat kejadian itu, si Koperchenko langsung emosi ke si Daskal. Tapi si Daskal nggak peduli sama omongan si Koperchenko dan mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Tapi di tengah perjalanan, tank mereka malah mogok. Si Koperchenko yang masih emosi gara-gara kejadian di danau sempat debat sama si Daskal. Sampai akhirnya mereka bersih tegang. Alhasil si Daskal nyuruh anak buahnya yang lain ngiket si Koperchenko di atas batu. Di situ juga dia dikasih granat sebagai bantal biar bahannya enak. Sampai akhirnya si Koperchenko ditinggal sendirian rebahan di tengah gurun. Di situ si Koperchenko hampir aja jadi santapan anjing liar. Tapi granat yang ada di kepalanya ngegelinding dan ngebuat gerombolan anjing itu kocar-kacir. Gak berselang lama, ujug-ujug datang gerombolan emak-emak yang ternyata ngejar tank si Daskal juga. Ngelihat si Koperchenko lagi rebahan, mereka langsung ngelemparin dia pakai batu. Untungnya pasukan si Taj datang ke situ dan kemudian ngebawa si Koperchenko ke sebuah goa. Di situ, si Taj minta si Koperchenko untuk ngebenerin RPG-nya yang rusak. Dan karena ngerasa si Koperchenko bukan orang jahat, Taj kemudian ngajakin si Koperchenko untuk ngejar tank si Daskal bareng-bareng. Sempet ngelamun bentar, tapi karena si Koperchenko juga dendam sama si Daskal, ia akhirnya mau kerjasama dan ngebantuin si Taj. Di lokasi lain, si Daskal kegirangan karena ngelihat jalur yang mereka cari ada di depan mereka. Tapi emang dasar sial, ternyata jalurnya kepotong sama jurang, di mana di peta yang dia punya itu adalah bagian yang kebakar. Di lain hal, tank mereka kehabisan bahan bakar, dan si Daskal mutusin untuk nunggu keajaiban, siapa tahu aja ada yang nolong. Tapi emang dasar film, ternyata bener aja. Nggak lama kemudian ada helikopter yang ngelewat ke situ. Ngeliat itu, anak buah si Daskal auto kegirangan dan langsung naik ke atas heli. Tapi ternyata si Daskal punya pikiran lain. Dia malah nyuruh anak buahnya balik lagi ke tank dan minta persediaan bahan bakar dari heli. Walaupun kesel banget sama si Daskal, tapi akhirnya anak buahnya nurutin perintah si Daskal dan cuma bisa ngeliatin helikopter itu pergi tanpa mereka. Dari kejauhan, si Taj dan pasukannya ternyata udah mantau tank itu. Dan tahu kalau tank itu bakal muter balik karena terhalang jurang. Mereka langsung OTW ke lokasi yang enak buat nyergap tank tersebut. Tank si Daskal lalu berhenti di sumber air yang sebelumnya mereka kasih racun. Dan di situ mereka ngeliat kru helikopter yang tadi udah pada terbujur kaku semua. Anak buahnya lalu turun untuk ngambil persediaan air radiator. Sementara si Daskal mantau situasi sekitar pakai teropong. Dari teropong itu, dia ngelihat pasukan si Taj berlarian menuju ke situ. Buru-burulah dia nyuruh anak buahnya untuk pada masuk buat kabur. Pas mau nyalain tanknya, malah mogok. Si Daskal lalu nembakin meriam ke arah pasukan si Taj sambil nungguin tanknya nyala.
Pas si Koperchenko mau nembak pakai RPG, tanknya si Daskal malah keburu nyala dan berhasil kabur. Tapi di situ, si Koperchenko ngeliat oli dari tank si Daskal udah bocor, lalu ngajakin si Taj untuk buru-buru ngejar tank tersebut. Tapi rombongan si Mustafa malah kampungan dan keasikan ngeliatin helikopter. Tank si Daskal yang udah gak bisa ngebut lagi, akhirnya bisa dikejar dengan mudah sama si Koperchenko dan si Taj. Dan karena si Koperchenko dan si Taj ngejarnya dari atas bukit, si Daskal pun kesulitan untuk nembakin mereka. Pas posisi si Koperchenko udah siap, rudal RPG-nya malah kebawa sama si Taj yang ada di seberang. Tapi begitu dia dapat rudalnya, tanknya malah keburu lewat dan nembakin si Koperchenko. Tapi pada akhirnya, mereka dapat posisi enak untuk nembak tank itu. Sayangnya, sisa rudal satu-satunya itu cuma kena moncong tanknya si Daskal. Dan kemudian tak jauh dari situ, dari atas bukit, ada emak-emak yang ledakin bebatuan pakai granat dan ngebuat tank si Daskal ketimpa. Si Koperchenko kemudian ngeliat bensin tank itu bocor dan ngelempar api ke arah tank itu. Alhasil, tank itu pun kebakar dan ngebuat si Daskal dan anak buahnya yang ada di dalam tank berasa main simulasi suasana di dalam neraka. Di situ, si Daskal ngajakin anak buahnya untuk bunuh diri bareng pakai granat. Tapi anak buahnya berhasil ngantiin dia dan mutusin untuk keluar dari tank untuk menyerahkan diri. Awalnya si Taj mau langsung mengeksekusi si Daskal, tapi si Koperchenko bilang kalau biarin aja mereka pergi, ntar juga mati sendiri. Dan akhirnya si Taj pun ngelepasin si Daskal dan anak buahnya. Tapi rombongan emak-emak nggak terima ngelihat si Daskal dilepas liarkan. Lalu ngejar mereka dari belakang. Ngelihat rombongan emak-emak itu datang sambil bawa batu, si Daskal cuma bisa pasrah. Sedangkan anak buahnya lebih milih untuk kabur aja daripada nolongin atasannya itu. Gak lama kemudian, dengan muka yang penuh dengan darah, si emak-emak itu datang ke si Taj sambil bawa barang-barang si Daskal. Di akhir film, datang helikopter yang entah dari mana dan ngebuat si Taj dan pasukannya kocar-kacir untuk sembunyi. Si Taj ngajakin si Koperchenko buat lari, tapi si Koperchenko lebih memilih ikut dengan helikopter tersebut sambil gelantungan. Oke, untuk film ini Om Ziggy kasih rating 7,5 dari 10. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, amigos.